udah banyak banget yang mandiin aku, dari mandi kembang, mandi daun, mandi aduh segala macam, aku udah mandi gitu. Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia. Kenapa aku kayaknya ceria banget di video ini? Karena aku sebenarnya berusaha membuat diri aku ceria juga. Karena sebenarnya aku lagi bosan banget di rumah karena harus stay home kan, di rumah aja, hashtag di rumah aja. Terus daripada kita mikirin corona terus menerus, mendingan kita ngobrol-ngobrol aja, cerita yang lucu-lucu. Dan di video kali ini, seperti yang di judul, aku mau menceritakan pengalaman aku. Ini kisah nyata ya guys ya, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sebagai seorang wanita yang telat menikah. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia supaya video kita naik terus, viewersnya dan subscriber kita naik terus. So dimulai dari kisah cintaku. Jadi aku Alosia. Aku lahir di sebuah desa di kota Depok. Masih. Jadi, aduh gila deh nih gue. Jadi aku mau cerita, aku tuh kan nikahnya tuh kan di atas umur 30 tahun ya. Jadi coba deh kalian komen, sebenarnya menurut kalian kalau nikah di atas umur 30 tahun itu telat atau enggak, atau it's okay, wanita modern guys gitu kan. Tapi itu ya guys ya, karena lingkungan keluarga aku tuh 5 bersaudara, dan kakak aku yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan laki-laki, sama adik aku pun dia nikah, mereka semuanya nikah umur 27, 28 gitu guys. Dan aku tuh sampai umur 29an gitu ya guys ya. Aku tuh belum ada titik cerita siapakah calon suami aku. Ya ampun, tuh sedih banget sih guys, di saat semua orang tuh udah pada punya anak dua, di saat harusnya tuh aku lagi hamil anak yang ketiga mungkin ya kan. Tapi aku masih kesana kemari loh, kesana untuk sini cari calon suamiku gitu. Dan masa-masa itu adalah masa-masa terberat dalam hidup aku. Dan aku mau nge-share di video ini guys, supaya kalian tuh jangan kebanyakan omong sama orang-orang yang belum menikah, apalagi yang umurnya udah di atas 30 tahun. Karena sebenarnya di hati mereka itu sakit banget guys. Sakitnya tuh aku gak bangga sih sebenarnya, aku malah malu gitu guys. Aku tuh setiap tahun dulu ganti teman dekat gitu guys, Karena semuanya gak ada yang mau nikah sama aku. jadi emang prinsip aku tuh ya, aku gak suka yang namanya pacaran lama-lama. Karena kan memang menurut aku itu gak perlu guys. Karena emang abis pacaran ujung-ujungnya kan memang menikah kan. Jadi memang ya 3 bulan, aku gak tahu sih emang aku yang terlalu ngebet atau gimana. Setiap 3 bulan sampai 6 bulan pacaran atau kenal sama cowok, aku pasti langsung tanya mau nikah atau enggak. Jadi kalau enggak, aku pasti udah, oh ya udah kita udahan aja, atau kayak oh ya udah kalau emang kamu belum menikah ya udah gitu. Tapi aku nggak apa-apa sebenarnya, tunggu juga nggak apa-apa gitu, mau tunggu 1 tahun 2 tahun is okay. Cuman yang penting tuh kita tuh akan menikah gitu kan guys. Tapi ini tuh yang udah kalau misalkan aku bilang mau nikah atau enggak, cowok-cowok itu pada mundur perlahan guys. Bukannya aku yang mutusin mereka, aku tuh malah kayak yang ayolah nikahin aku please. Sampai akhirnya aku yang diputusin. Iya, jadi
gitu guys, sampai beberapa teman dekat yang terakhir itu sampai umur aku 29an gitu kan. Jadi aku sosok mancing-mancing doang, endingnya aku sih yang diputusin. Karena di umur tertentu itu setelah melewati quarter life crisis, aku udah krisis banget guys. Aku takut mutusin cowok karena takut susah dapet cowok. Aku nggak tahu kenapa, maksudnya kok apakah aura aku tuh yang jelek banget ya pada saat itu gitu, kayak kok nggak ada satupun cowok pada masa itu tuh yang mau nikah sama aku. Jadi setiap aku deket cowok 3 bulan 6 bulan udah terus menghilang gitu, kayak mundur perlahan. Sejujurnya ini baru pertama kali aku sampaikan dan mungkin beberapa teman aku juga nggak tahu. Aku tuh dulu sampai pergi-pergi ke orang pintar gitu ya guys. Ini kan namanya juga tawakal kan ya guys ya, kita boleh melakukan itu asal kita tidak musyrik, bukan? Tuh, jadi aku tuh dari pergi ke orang pintar sendiri sama ibu aku, sampai ibu aku pergi ke orang pintar diam-diam sendiri tanpa sepengetahuan aku, itu sudah dilakukan. Jadi sampai ibu aku tuh bawa foto aku yang pergi ke Pak Haji gitu lah guys. Jadi dibawa gitu, terus dibilang sama Pak Hajinya, Oh ini anak ibu ada ini ya, ada tai lalat di pundaknya ya gitu. kan. Terus abis itu ibu aku sosok mau rahasiain gitu loh guys, karena takutnya aku marah kan kalau ibu aku bawa-bawa foto aku ke orang pinter, ke Pak Haji lah gitu ya, sebut saja. Terus pas ibu aku tanya, emang kamu Di badan kamu ada ya, ada apa, ada tai lalatnya ya gitu. terus aku yang kayak, kok tahu gitu. Oh iya, kamu tapi jangan marah ya, ibu kan pergi ke Pak Haji. Terus jawaban aku apa tau gak? Ibu kenapa gak ngajak-ngajak gitu? Aku maksud aku, ya udah kita pergi bersama aja. Terus ibu aku malah terheran-heran yang kayak, oh jadi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa bu, ya ampun, udah nggak apa-apa, ayo kita sama-sama aja ke Pak Hajinya. Terus jadi ya udah sejak saat itu, ntar kalau ada Pak Haji di mana, Ada yang namanya Abi, Umi, Uni, apalagi sih Abah, itu dah semuanya aku. dari di Depok, di Bogor, di Cibubur, aku udah pernah datang. Bukannya buat ngedukunin orang guys, aku cuman pengen tahu ada apa sih sama diri aku, apakah ada yang nempelin aku, atau kok aura aku tuh jelek banget, semua cowok tuh pada kabur guys gitu. Terus jadi guys, besok-besok tuh kalau aku pergi ke Pak Haji gitu, aku bilang sama ibu aku gitu, yaudah bu, terus aku ditemenin sama kakak aku kayak, yaudah bu mau pergi ke Pak Haji dulu ya gitu. Oh ya udah, terus nanti aku tuh dimandi-mandiin kembang. Ya ampun, udah banyak banget yang mandiin aku, dari mandi kembang, mandi daun, mandi, aduh segala macam, aku udah mandi. Jadi guys, buat kalian yang masih suka nanya-nanya kapan nikah sama cewek-cewek yang masih single, itu tuh sebenarnya tuh kejam banget sih guys gitu. Mungkin kalian nggak tahu kalau misalkan tuh di balik itu mereka tuh udah pergi ke Pak Haji, udah mandi kembang, udah macam-macam gitu. Jadi besok kalau misalkan kalian mau basa-basi, ya yang lebih enak gitu, kayak cantik-cantik kok belum nikah gitu, sama aja. Sama banget nih kayak ibu aku gitu. Jadi kan zaman dulu tuh kan aku ngekos ya guys, karena di umur setelah umur 26, 27 gitu ya, belum ada secercah cahaya pencerahan, belum hilal jodoh tuh belum muncul. Akhirnya aku ngekos aja lah gitu. Karena aku tuh kalau ngeliat wajah ibu aku tuh kayak sedih banget gitu guys. Kok kayaknya tuh di muka ibu aku, walaupun ibu aku diem aja nih guys, kalau aku ngeliat tuh kayak gini, kapan nikah gitu guys. Jadi akhirnya aku tuh merasa sedih sendiri gitu kalau ngeliat ibu aku gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ngekos gitu. Terus kalau misalkan aku bawa cowok ke rumah satu aja gitu, kayak padahal tuh cuma temen, kayak ibu aku tuh udah bahagia banget, kayak ya ampun ini kali ya calonnya, kayak gitu guys. Terus ntar kalau misalkan message aja, bu lagi ngapain, ujung-ujungnya Pi, anaknya ibu ini lagi mau nikah nih gitu. terus aku yang kayak, oh ya udah bagus gitu. Terus ntar ibu aku yang kayak, Kamu kapan? misalkan ibu besok kemana gitu kan, Ibu besok mau kondangan gitu kan. aku
cuma kayak oh ya udah nih, pasti ujung-ujungnya gini, Aduh ibu kondangan mulu nih, kapan nih kondangin? gitu beb. Aku jadinya kalau mau ketemu ibu aku sendiri tuh deg-degan rasanya, deg-deg-ser. Pada akhirnya menurut aku ini sudah tidak lucu lagi, bukan? Terus akhirnya aku bilang ke semua orang, kayak di keluarga aku bilang gini, tolong ya jangan pernah tanya-tanya lagi kapan nikah itu nggak lucu, tau nggak? Gitu. Aku serius gitu, aku bilang ke kakak aku kalau nggak salah, tolong ya bilangin sama ibu, jangan suka bahas-bahas kapan nikah gitu. Terus akhirnya mungkin kakak aku bilang kali ke ibu aku, akhirnya ibu aku tidak pernah nanya-nanya kapan nikah, tapi kakak aku yang laki-laki yang nanya kapan nikah. Kakakku yang cowok padahal dia nggak pernah banget deh, udah nggak mau ikut campur urusan perjodoh-jodohan aku, karena kayaknya dia udah capek gitu loh. Jadi Kamu tuh sebenarnya mau nikah atau enggak gitu, jangan terlalu asik kerja dan kamu lupa kayak gitu, lupa nikah segala macam. terus aku udah tahu ini pasti ibu aku juga nih ujung-ujungnya nyuruh kakak aku. Jadi ibu aku memang sudah nggak pernah nanya, tapi dia nyuruh orang guys. Sampai Pak Ustadz dibilang itu jangan-jangan ada jin yang jagain badan aku sampai jinnya itu naksir sama aku sendiri gitu guys. Jadi jinnya itu jin protektif sampai nggak bolehin aku punya pacar kayak gitu guys. Terus sama Pak Haji disuruh ibu aku tuh, ayo ibu beliin anaknya baju baru semua dari atas sampai kaki, baju baru semuanya pakai uang ibu, jangan pakai uang anaknya kayak gitu. Udah dibeliin juga guys, udah semuanya dilakukan, tetap juga gak ada yang tahu kenapa. Mungkin jadi si Botski guys. Apa ada teman kawinan itu tuh dari zamannya aku tuh excited ya, dari bikin dress, bikin kebaya yang mahal-mahal, pergi ke salon setiap ada kawinan, di konde, di make up full, sampai aku pas nerima bahan tuh udah kayak oh iya keren. Yang udah dalam hati. Nyetir sendiri ke kondangan pakai rok, pakai kebaya, ketat-ketat nyetir sendiri, nggak ada yang nyetirin kan. Mungkin teman-temanku yang nasibnya sama. Sombong amat. Maaf ya, cuma bercanda guys. Tapi nanti kalau misalkan keuntungannya sih, aku ngerasa banget kalau nikah yang di atas umur 30 itu, ketika ketemu orang yang tepat, aku ngerasa nggak ada drama. Karena memang ketika kita menikah di saat aku udah siap banget lahir batin gitu, udah lama. Jadi emang pas ketemu orang yang pas kayak aku sama Botski, kita jarang banget konflik sama sekali gitu, karena emang ya udah cuma dia yang mau sama gue mau sama dia, ya udah terima aja gitu guys. Aku di situ nggak ada kepikiran sama sekali kalau aku bakal nikah sama Botski, nggak ada sama sekali. Aku waktu itu masih di Depok gitu, dan terus sampai akhirnya aku udah putus asa banget. Ya udahlah, akhirnya aku ke Italia aja. Tapi ya banyak juga kan guys, cewek-cewek tuh yang tidak mau menikah gitu, dan itu pilihan. Aku nggak tahu ceritanya kalau yang seperti itu, dan aku cuma menceritakan kisah aku. Segitu aja cerita aku tentang masa-masa single aku. So, terima kasih yang udah nonton video aku yang tidak berfaedah ini sampai habis. Semoga yang masih kepikiran corona sama seperti aku, video ini bisa menghibur kalian sedikit. Terus di video-video berikutnya dalam waktu dekat aku bakal bikin video tentang ketemu sama Botski yang ketiga, part 3 maksudnya. Jadi nonton terus video Aloy dan Ula di Norwegia. Dan jangan lupa komen apakah nikah di umur 31 maksudnya di atas 30 itu telat atau enggak. Jangan lupa komen di bawah, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Thanks for watching us. Dadah.